kembali rekan-rekan di channel Tumbuh Besar, channel yang membahas mengenai investasi, terutama saham, bisnis termasuk bisnis online, dan Excel untuk membantu mengolah data investasi, keuangan, dan bisnis sehingga menghasilkan informasi yang kita perlukan. Sekarang kita akan bahas saham rumah sakit yang akan segera IPO. Itu dari Graha Hospital Groups. Di sini nanti akan muncul dengan kode saham RSGK. Nah, di sini kita akan telah untuk prospektus awalnya. Sebelum lanjut, ada disclaimer, keputusan dan risiko membeli atau menjual terkait dengan saham yang disebutkan di sini sepenuhnya tetap berada di tangan rekan-rekan. Kita lanjutkan. Perusahaan sendiri didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Kedoya Adia Raya, lalu nanti akan segera meluncur di Bursa Efek Indonesia BEI dengan kode emiten RSGK, sektornya healthcare, dan usahanya bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta. PT Kedoya Adia Raya sendiri pada saat baru didirikan, itu kepemilikan mayoritasnya di tangan PT Menjangan 81,66%. Lalu pemegang saham lain ada Chandra Munanto, Hendra Munanto, Lindawati Munanto, Ninawati Munanto, masing-masing dengan kepemilikan 4,17%, dan ada Arifin Ruisani 1,66%. PT Kedoya Adia Raya sendiri mengoperasikan dua rumah sakit umum. Yang pertama didirikan tahun 2009, yaitu Rumah Sakit Graha Kedoya, lalu mengakuisisi Rumah Sakit Graha MM 2100 di daerah Bekasi pada tahun 2018. Rumah Sakit Graha Kedoya ini sendiri termasuk rumah sakit umum swasta tipe B, sedangkan Rumah Sakit Graha MM 2100 itu tipe C. Untuk Rumah Sakit Graha Kedoya dioperasikan langsung oleh perseroan, sementara Rumah Sakit Graha MM 2100 dioperasikan melalui PT SMS atau Sinar Medika Sejahtera yang merupakan entitas anak dari perusahaan. Untuk kedua rumah sakit tersebut sudah memperoleh akreditasi nasional dari KARS, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan untuk Rumah Sakit Graha Kedoya juga telah memperoleh akreditasi JCI, yaitu Standar Akreditasi Mutu dan Pelayanan Rumah Sakit Internasional. Kegiatan usaha utama dari perusahaan adalah aktivitas rumah sakit swasta, praktik dokter umum, praktik dokter spesialis, ada praktik dokter gigi, dan ada aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh para medis, dan juga ada aktivitas poliklinik swasta, dan termasuk perdagangan eceran barang farmasi di apotik. Fasilitas-fasilitas yang disediakan di Rumah Sakit Graha Kedoya dan Rumah Sakit Graha MM 2100. Untuk Graha Kedoya sendiri total memiliki 136 kamar dan 200 tempat tidur. Sedangkan Rumah Sakit Graha MM 2100 memiliki 58 kamar dan 220 tempat tidur. Untuk pelanggan korporat, perseroan sendiri sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan seperti Orang Tua Group, Argo Manunggal Group, PT Siemens Indonesia, ICBP, DCI Indonesia, Bekasi Fajar Industrial Estate, dan lain-lain. Kedepannya diharapkan akan semakin difokuskan untuk meningkatkan pelanggan dari korporat. Selain itu juga pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi pendapatan yang dilakukan dengan satu pelanggan yang jumlah pendapatan kumulatifnya melebihi 10% dari penjualan perseroan, sehingga tidak membuat terjadi ketergantungan terhadap suatu pelanggan tertentu. Untuk entitas anak langsung dan tidak langsung, ada SMS yang mengoperasikan Rumah Sakit Graha MM 2100, pemilikan sahamnya 99%, tahun pendiriannya 2015, tahun dimulainya investasi 2018. Kontribusi terhadap pendapatan perseroan itu 11%. Lalu untuk SMAS dan DGU belum beroperasi. Mungkin untuk SMAS ada rencana akan segera beroperasi. Untuk entitas anak tidak langsung melalui SMS itu ada SMS Farmasi, pemilikannya 90%, kontribusi terhadap pendapatan 0,03%. Keunggulan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Graha Kedoya
Antara lain adalah memiliki 2 buah chamber hiperbarik untuk melayani pasien yang membutuhkan unit hiperbarik. Nah, di wilayah Jakarta Barat, hanya perseroan yang memiliki alat ini. Dan alat ini juga hanya dimiliki oleh beberapa rumah sakit. Lokasi rumah sakit sendiri strategis, ada di jalan arteri panjang yang sangat padat dengan residensial kelas premium dan memiliki akreditasi internasional dari JCI. Sedangkan untuk rumah sakit Geraha MM 2100, keunggulan kompetitifnya adalah dia terletak di kawasan industri MM 2100, Cibitung. Dia secara geografis memiliki potensi untuk melayani dan menyediakan layanan kesehatan kepada lebih dari 320 perusahaan global. Ini pasar yang sangat potensial dan besar. Untuk strateginya sendiri, untuk pengembangan usaha, dilakukan dengan membangun specialist center yang didukung oleh trauma center, cerebrokardiovaskular, onkologi, wellness center, dan teknologi medis berbasis artificial intelligence. Juga akan membangun BPJS Center kedua. Strategi keuangannya adalah dengan menjaga kesehatan arus kas pada tingkat minimum 6 bulan, meningkatkan pendapatan yang bersumber dari kerjasama asuransi dan corporate healthcare, dan medical check-up, dan mencari pendanaan jangka panjang dengan jangka waktu pembayaran 10 tahun dan berbiaya rendah untuk pembangunan rumah sakit. Dengan kerjasama asuransi dan corporate healthcare, ini strategi yang bagus, tentunya dengan recurring income yang terus bertambah, ini akan menjaga pendapatan perusahaan di masa depan. Prospeknya sendiri diharapkan dengan mulai berjalannya program vaksinasi, diharapkan dapat segera mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan kesehatan. Karena dengan adanya pandemi COVID-19, menyebabkan banyak negara yang menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat. Termasuk efeknya itu ke jasa kesehatan juga, karena berbagai aspek operasional rumah sakit seperti jumlah pasien, pasokan obat-obatan, modal kerja, dan sebagainya jadi ikut terpengaruh. Selain itu ada himbauan pemerintah untuk mengurangi dan membatasi praktik umum di luar COVID-19 untuk tindakan yang tidak mendesak. Selain itu juga masyarakat banyak yang khawatir rumah sakit memiliki potensi penyebaran virus COVID-19, sehingga banyak yang menunda untuk berobat maupun melakukan medical check-up ke rumah sakit, dan lebih memilih untuk menjaga kesehatan secara mandiri. Sehingga diharapkan setelah vaksinasi, kondisi dapat kembali normal seperti semula dan aktivitas masyarakat termasuk ke rumah sakit dapat berjalan seperti dulu. Nah, untuk rencana ekspansi sendiri, melalui anak usahanya SMAS, perusahaan berencana membangun 1 rumah sakit khusus ibu dan anak di kawasan Alam Sutra. Untuk penawaran umum perdana sahamnya sendiri, saham yang ditawarkan itu maksimal 185 miliar 940 juta atau maksimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan nilai nominal Rp200, saham ini sendiri akan ditawarkan di harga penawaran Rp1.500 sampai Rp1.750, sehingga nilai pendanaan maksimal yang dapat diperoleh itu Rp325 miliar 395 juta. Untuk rencana penggunaan dana sendiri, 14% untuk pengembangan rumah sakit Geraha Kedoya, di mana setengahnya dari 14% tersebut untuk penambahan fasilitas baru berupa bangunan BPJS, lalu 13% untuk pengembangan sistem IT, sisanya untuk menjaga kelancaran arus kas. 45% dari total dana yang didapat akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke SMS, di mana akan digunakan SMS, yang 81%-nya untuk pembayaran sebagian hutang SMS di Bank Permata, 3% untuk pengembangan sistem IT di Rumah Sakit Geraha MM 2100, 11% untuk modal kerja, sisanya disalurkan ke SMF untuk modal kerja SMF. Sedangkan 41% akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke anak usaha, yaitu SMAS, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit baru, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak di Alam Sutra, sekitar 87%, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pemenuhan biaya persiapan pembukaan rumah sakit. Rencananya akan dioperasikan pada awal tahun 2024. Untuk struktur permodalannya sendiri, yang terakhir sebelum penawaran umum itu Medika Tama memiliki 50%, BMI 27,5%,
dan UG 22,5%. Setelah penawaran umum, posisinya akan berubah menjadi Medika Tama 40%, BMI 22%, UG 18%, dan masyarakat 20%. Tidak terdapat pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum perdana saham. Nah, kita lihat hubungannya sendiri. Untuk PT Medika Tama itu dimiliki oleh Starlofty Limited 99,9%, di mana Starlofty ini dimiliki oleh Majestic Star Global Limited sepenuhnya, dan Majestic Star ini dimiliki oleh Hong Kang Suteja. Hong Kang Suteja ini sendiri pernah atau masih menjabat di beberapa perusahaan berikut, misalnya sebagai komisaris di PT Kedoya Adia Raya, lalu presiden komisaris di Mega Manunggal Property, yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode MMLP, lalu pernah jadi Direktur PT Usaha Mandiri Nusantara, Direktur Medika Tama, dan Direktur Pabrik Ban Intiru. Beliau sendiri merupakan anak kedua dari Tenin King, yang merupakan salah satu konglomerat di Indonesia. Tenin King sendiri terkenal mungkin dengan Argo Pantes, lalu ada di PT Alam Sutera Realty, yang juga tercatat di bursa saham dengan kode ASRI, lalu juga memiliki saham di Bekasi Fajar Industrial Estate yang juga tercatat di bursa saham dengan BES, dan juga tercatat memiliki berbagai usaha lainnya. Untuk pemilikan saham lainnya ada PT Bestama Medica Center Investama atau BMI. Nah, BMI ini dimiliki oleh para pendiri perusahaan yang dari awal. Di situ ada Chandra Munanto, Lindawati Munanto, dan Hendra Munanto. Dan sisanya dimiliki oleh PT United Gramindo (UUG) yang dimiliki oleh PT Sinar Semesta Medika Tama, dan gabungan dari 63 dokter. Pemegang saham pengendali perseroan saat ini adalah Medika Tama. Ultimate beneficial owner-nya adalah Hong Kang Suteja. Kita lihat untuk laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini, untuk aset lancar, ada kenaikan cukup signifikan dari 2019 ke 2020. Jika kita lihat detailnya, di sini kita lihat kenaikan yang signifikan ini didapatkan dari kenaikan deposito berjangka, lalu ada kenaikan pada investasi pada aset keuangan, dan piutang usaha. Untuk aset, secara keseluruhan meningkat dari 2018 ke 2019, lalu di 2020. Dan untuk 2021 ada sedikit penurunan. Penurunan ini terutama dari penurunan kas dan setara kas serta piutang pihak berrelasi. Sedangkan dari aset tidak lancar juga terjadi penurunan di tahun 2021 ini, diakibatkan ada penurunan investasi saham serta penurunan uang muka pembelian aset tetap. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendek terjadi penurunan secara konsisten dari 2018 ke 2019 ke 2020 dan 2021. Yang menarik untuk liabilitas jangka panjang dari tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan yang signifikan, terutama berasal dari utang bank. Utang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun pada 31 Desember 2019 turun sebesar 117 miliar. Namun di tahun 2020 bandingkan tahun 2019 terjadi peningkatan signifikan karena terjadinya reklasifikasi utang bank yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun menjadi lebih dari 1 tahun, sehingga naik kembali menjadi 141 miliar. Nah, kita lihat untuk nilai aset lancarnya di tahun-tahun sebelum 2021, aset lancar lebih kecil daripada liabilitas jangka pendek. Namun di tahun 2021 aset lancarnya lebih besar daripada liabilitas jangka pendek. Ini hal yang baik karena berarti perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Kita lihat dari segi pendapatan, perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 ini pun per 31 Mei jauh lebih meningkat dibandingkan 31 Mei 2020. Ini hal yang baik. Kita lihat
Untuk tahun berjalan, di tahun 2020 perusahaan mencatatkan penurunan dibandingkan laba di tahun 2019. Untuk laba komprehensif sendiri itu jauh lebih drastis, terjadi penurunannya di 2019 ke 2020 karena adanya revaluasi aset tetap dan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan, sehingga mempengaruhi laba komprehensif secara drastis. Jika kita lihat di tahun 2021 per 31 Mei, perusahaan berhasil meningkatkan laba tahun berjalan maupun laba komprehensif dibandingkan tahun 2020 per 31 Mei. Jadi ini hal yang baik yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen. Lihat untuk kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit Geraha Kedoya, terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Namun untuk pendapatan sendiri tidak terlalu jauh menurun, masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Sedangkan untuk rumah sakit Geraha MM 2100 terdapat peningkatan yang signifikan, terjadi peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 dan ke 2020. Untuk ekuitas, posisi per 31 Mei 2021 tercatat sekitar 512 miliar, meningkat sekitar 5% karena adanya kenaikan laba tahun berjalan. Untuk current ratio atau rasio lancar didapatkan dari aset lancar bagi liabilitas jangka pendek tadi yang kita lihat. Di tahun 2018, 2019, dan 2020 liabilitasnya lebih besar daripada aset lancarnya. Nah, di tahun 2021 sudah diperbaiki. Debt to equity ratio DER terjadi penurunan setiap tahunnya, dan semenjak tahun 2019 sampai sekarang 2021 di bawah 1. Ini menandakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya cukup baik, jadi cukup aman di sini. Tahun 2021 terjadi peningkatan juga baik untuk ROA maupun ROE-nya dibandingkan tahun 2020. Dan ini bisa dipertahankan oleh perusahaan. Price to book value, jika kita ambil data sebelum penawaran umum dilakukan, maka kita dapatkan nilai buku sahamnya 688,92. Kita dapatkan dari total ekuitas per 31 Mei 2021 di kisaran 512 miliar dibagi jumlah saham beredar 743.735.000 lembar, sehingga kita dapatkan angka 688,92. Lalu kita asumsikan harga sahamnya itu yang terendah 1.500, range-nya tadi 1.500 sampai 1.750. Kita ambil nilai terendah, tertinggi, dan nilai kisaran tengahnya. Di sini saya ambil 1.500, 1.600, dan 1.750. Jika harga saham 1.500 berarti PBV-nya di 2,18, jika 1.600 di 2,32, dan 1.750 di 2,54. Jika kita bandingkan dengan PBV dari emiten rumah sakit lain, kita lihat untuk Hill itu 5,71, Mika sama 5,71, Care 4,07, Same 4,88. Same itu yang mengoperasikan Omni Hospital. Nilai PBV dari SGK ini lebih rendah, tapi jika dibandingkan dengan PBV Silo dan SLAJ lebih tinggi, tapi memang tidak terlalu jauh bedanya. Jadi memang untuk saham rumah sakit saat ini memang PBV-nya lumayan tinggi-tinggi. Jadi di sini kalau kita lihat PBV-nya cukup menarik untuk rumah sakit ini. Jika kita lihat untuk pembayaran dividen, perusahaan pernah membagikan dividen tunai sebesar 5 miliar pada tahun 2018. Sedangkan 2019 dan 2020 tidak dibagikan karena perusahaan memiliki rencana untuk melakukan pengembangan usaha. Mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen berencana membagikan dividen tunai kepada
pemegang saham maksimal 40% dari laba bersih. Nah, faktor resiko mungkin yang perlu dicatat di sini, keterbatasan tenaga medis, khususnya dokter dan spesialis. Berdasarkan data World Bank, Indonesia tercatat memiliki angka indikator kesediaan dokter per 1000 penduduk sebanyak 0,4. Dan di tahun 2020 pun datanya hampir sama. Tentunya dengan suplai dokter yang sedikit, persaingan untuk mendapatkan tenaga dokter yang ahli sangat kompetitif. Tentunya ini juga meningkatkan resiko rumah sakit untuk bisa mempertahankan dan mendapatkan tenaga dokter yang ahli dan berkualitas. Lalu adanya risiko tindakan medis, lalu kurangnya kepercayaan publik pada sistem dan infrastruktur kesehatan lokal, terutama masyarakat menengah ke atas. Jika sakit, kadang lebih memilih untuk berobat ke rumah sakit di luar negeri, misalnya di Singapura. Penjamin pelaksana emisi efeknya dilakukan oleh PT Buana Capital Sekuritas. Untuk jadwalnya sendiri, masa penawaran awal book building ini akan dilakukan dari tanggal 12 Agustus sampai 24 Agustus 2021. Kita bisa memasukkan harga di range harga yang sudah ditentukan. Lalu untuk masa penawaran umum itu 2 Agustus sampai 6 September 2021. Sini sudah ada harga finalnya dan perkiraan tanggal penyertaan 6 September 2021. Untuk tanggal pencatatan sahamnya sendiri tanggal 8 September 2021. Berdasarkan yang sudah kita review tadi, yang menarik adalah bisnis perusahaan tampaknya terus bertumbuh, ditambah juga mungkin dengan dukungan dari pemegang saham pengendali yang juga banyak bergerak di bidang real estate, sehingga terjadi simbiosis mutualisme, sehingga di satu sisi PT Kedoya Area dapat membangun rumah sakit di area-area tersebut, dan di sisi lain juga perusahaan lain yang dimiliki oleh pengendali dapat diuntungkan dengan adanya fasilitas rumah sakit yang tentunya akan menjadi nilai tambah bagi kawasan tersebut. Yang menarik berikutnya adalah dana yang akan didapatkan sebagian besar akan dilakukan untuk pengembangan usaha, termasuk untuk pembangunan rumah sakit baru. Jadi ini juga menarik karena nantinya tentu akan bisa mendatangkan pendapatan yang lebih buat perusahaan dengan adanya rumah sakit baru tersebut. Yang berikutnya yang menarik, kita bandingkan dengan PBV emiten rumah sakit lain. Untuk RSGK ini masih cukup menarik, walaupun nilai PBV-nya sebenarnya sudah di atas 1. Tapi karena memang saham rumah sakit dihargai over value saat ini, maka menjadi cukup menarik. Tapi kita tentu harus pertimbangkan juga hal-hal lainnya selain PBV. Nah, demikianlah untuk video kali ini. Jika ada saran mengenai tema yang ingin rekan-rekan kami bahas di video, bisa diinfokan di bagian komen. Jika bermanfaat, bisa di like dan di subscribe agar juga dapat mendapatkan info-info mengenai video-video berikutnya dan juga untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih, semoga selalu sehat dan selalu sukses.